Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Ini waktu di tempat saya ini menunjukkan pukul 14 lebih 40 menit ya, atau jam 3 kurang 20 menit sore hari. Keadaan mendung kawan. Habis tadi terkena guyuran hujan ini ya, terkena guyuran hujan. Saat ini sedang dilakukan pemupukan yang kedua ya, pemupukan susulan yang kedua. Kemudian yang ibu-ibu sedang menyiangi gulma ya. Ini kita tunjukkan bahwa untuk saat ini ini kita sedang melakukan pemupukan yang kedua ya, pemupukan susulan yang kedua. Itu harapannya adalah bahwa tanaman yang ada di lahan ini contoh misalnya, ini mayoritas adalah ini batang pertama sudah tua, kemudian ini batang kedua, ini batang ketiga sudah mulai menua. Artinya untuk batang ketiga ini sudah saatnya untuk memunculkan tunas yang keempat ya. Sudah saatnya untuk memunculkan tunas yang keempat. Maka kita stimulan dengan menggunakan pupuk ya, dengan menggunakan pemupukan. Mayoritas ini ya, ini juga 1 2 3, yang itu 1 2 3 juga ya. Mayoritas yang ada di lahan ini lahan yang sudah disiangi kawan ya, lahan yang sudah disiangi. Ini batang pertama, ini batang kedua, ini batang ketiga, kemudian ini batang kedua, yang ketiganya sudah hilang, ini batang ketiga. Nah, ini artinya bahwa ketika ini batang ketiga ya, batang ketiga itu sudah tumbuh daun sempurna semacam ini sudah tumbuh daun, kataknya juga sudah mulai terisi. Ini sudah saatnya untuk memunculkan tunas yang keempat ya, sudah saatnya untuk memunculkan tunas yang keempat. Oleh karena itu untuk pemupukan itu ketika kita hitung bulan itu agak susah kawan ya, karena idealnya untuk pemupukan itu adalah secara visual, yaitu kita lihat tanaman yang ada di lahan. Ini contoh misalnya adalah batang kedua ya. Ini batang kedua, kita lihat alhamdulillah kataknya sudah ada 3. Batang pertamanya sudah roboh kawan, sudah mati, sudah hilang. Nah, ini untuk yang batang ketiga saja sudah tumbuh katak ya. 1 2 3 4 5 6 7, ada 8 ya, ada 8 walaupun yang lainnya kecil-kecil. Ini ada 8. Nah, artinya untuk di sini ya, idealnya adalah untuk ditunaskan kembali ya, untuk agar pembesaran umbi lebih maksimal. Karena apa? Karena saat ini masih di tanggal 10 Februari ya, masih di tanggal 10 Februari. Kalau kita menghitung usia dari musim hujan di daerah kami atau daerah Jawa, terutama adalah Kabupaten Batang yang MDPL-nya adalah sekitar 365, ini musim hujan biasanya masih bisa terjadi sampai bulan April. Berarti masih ada jeda ini Februari setengah bulan, kemudian masih ada Maret 1 bulan, kemudian masih ada bulan April 1 bulan. Nah, ini biasanya untuk mengalami dorman itu adalah nanti dimulai dari bulan April ya, bulan April, kemudian nanti biasanya Mei dan Juni biasanya habis tanamannya. Nah, ini lagi kawan, ini batang pertama ya, batang pertama, ini batang kedua, alhamdulillah sudah tumbuh katak, ini sudah tumbuh katak. Kemudian ini adalah batang ketiga. Batang ketiganya masih muda, akan tetapi mayoritas rata-rata tanaman yang ada di lahan ini sudah batang ketiganya itu sudah seperti ini ya. Sudah seperti ini, sudah hampir menua ya. Hampir menua. Ini daunnya sudah nampak hijau ya. Biasanya untuk daun-daun yang masih muda itu masih agak kuning, tapi ini sudah nampak hijau. Artinya bahwa inilah timing atau waktu yang tepat untuk dilakukan pemupukan.
Berbeda dengan video sebelumnya kawan ya, berbeda dengan video sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu lahan bisa dikatakan tidak nampak porang karena gulmanya luar biasa. Ini sudah kita lakukan penyiangan sekitar sekitar 9 hari ya, 9 hari ini masih berlanjut, berarti masih ada yang belum petak 1, 2, 3, 4 ya. Masih sekitar 4 petak lagi yang belum tersiangi. Kemudian kita lihat nanti ya, untuk pemupukan ya. Untuk pemupukan itu yang lahan ini belum dipupuk kawan ya. Lahan ini belum dipupuk. Ini baru disiangi, karena untuk proses atau langkah-langkah yang kita lakukan yaitu kita siangi terlebih dahulu ya. Ketika lahan itu sudah bersih ya, contoh misalnya semacam ini lahan sudah bersih ke sana. Ini untuk yang selokan, ini nanti gulma-gulmanya kita timbun ya. Kita timbun, kita buat lubang biar menjadi kompos. Untuk saat ini yang kelihatan gulmanya banyak adalah yang ada di selokan atau saluran air. Kita lihat yang sedang dilakukan pemupukan ya. Yang sedang dilakukan pemupukan, kita lihat ya, ini adalah yang sedang dilakukan pemupukan adalah yang lahan ini. Kita lihat pupuknya apa saja ya. Ini lahan yang sedang dilakukan pemupukan. Ya, contoh misalnya ini kan ya, ini adalah kohe yang sudah kita fermentasi lama ya. Ini adalah fermentasinya berarti setelah pemberian pupuk dasar dulu selesai habis. Nah, ini kita pembuatan fermentasi kohe. Nah, kohe ini ya, kohe ini komposisinya adalah ada kelihatan skamnya ya, ada skamnya, kemudian ada mendilnya. Ini ada kohe ayam, kohe sapi, ada kohe kambing ya. Ini kita mix, dan di sini juga ada arang skamnya ya, dan di sini juga ada arang skamnya. Ini untuk pemberian pupuk susulannya yang kohe ya, yang kohe ini ada tanaman 1, 2, 3, 4, kita taruh di tengahnya ya, kita taruh di tengahnya. Ini untuk pupuk susulannya. Nah, nanti untuk yang ini sudah diberi pupuk, kemudian nanti kita timbun menggunakan tanah yang ada di sekitaran dari selokan atau saluran air. Nah, kemudian yang ini adalah pupuk kimia kawan ya. Ini pupuk kimia, kita gunakan 2. Untuk pupuk kimia yang kita gunakan adalah penggunaannya yaitu di antara dua tanaman, kita taruh di tengah-tengahnya semacam itu ya. Kita taruh di tengah-tengahnya semacam itu ya, di antara 2 tanaman. Kemudian kalau yang organik ya, atau yang pupuk kandang ini kita taruh di 4 tanaman berada di tengah-tengahnya. Karena untuk lahan ini kita gunakan yaitu ada yang 1 bedeng ya, 1 bedeng ini isinya 3. Kemudian ada pula berarti itu yang bedengan atas ya, itu yang petakan 1, 2, 3 dan petakan yang ada di tengah itu kita gunakan yaitu 1 bedeng isi 4 baris ya, 1 bedeng isi 4 baris. Nah, ini adalah cara pemupukan kami kawan ya. Ini cara pemupukan kami. Kalau yang petakan ini dibandingkan dengan petakan yang ada di bawah memang pertumbuhannya lebih terlambat, karena untuk tanamnya saja adalah dulu yang dari bawah ya. Kita tanam memang dari bawah terlebih dahulu ya. Kita tanam dari bawah, kemudian ini yang belakangan ya. Lebih-lebih adalah yang atas ya, yang atas. Nah, ibu-ibu itu juga sedang melakukan penyiangan gulma. Alhamdulillah lahannya sudah bersih semacam ini ya. Ini untuk pemupukan yang saya lakukan adalah semacam ini kawan ya. Karena harapannya adalah ketika kita pupuk susulan ya, porang dapat tumbuh kembang dengan baik, dengan bagus, dan akhirnya adalah target hasil umbi sesuai yang kita targetkan ya. Ini cara pemupukan kami, semoga bermanfaat.
barangkali kawan ada yang ingin tiru silakan ya. Kalau ini dianggap kurang baik, kurang sesuai dengan kawan-kawan petani porang juga enggak apa-apa. Nah, ini adalah cara kami karena untuk pemupukan ya, untuk pemupukan porang itu kadang-kala beda-beda cara pemupukan ya. Kemudian pupuk yang di aplikasikan ke lahan itu juga kadang beda-beda ya. Untuk benih yang di sini dengan yang di atas beda ya. Kalau yang ini ukuran sekitar 250 ya, 250. Kemudian kalau yang atas ini ukuran yang 350 sampai atas sana. Kemudian kalau yang bawah ini ukuran sekitar 200. Kemudian yang bawah lagi ukuran lebih besar lagi ya. Kemudian yang petak tengah itu juga ukurannya sekitar 350 per kilogramnya. Kalau yang bawah ya, yang sudah agak besar-besar itu kurang lebih ukuran yang sekilo isi 100. Ya, ini kawan ya, keadaan yang ada di lahan saat ini tanggal 10 Februari kita sedang melakukan pemupukan susulan ya. Pemupukan susulannya, nah itu sedang kita timbun kawan ya, sedang kita timbun. Untuk saluran airnya kita dalamkan ya, kemudian bedengannya kita tinggikan. Ini adalah cara pemupukan susulan yang kami lakukan. Semoga bermanfaat kawan. Langit sudah nampak menghitam ya. Mungkin sebentar lagi akan hujan lagi. Suara gemuruh guntur juga mulai terdengar. Terima kasih kawan ya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Yuk kita tetap rawat tanaman porang kita dengan baik, karena dari sinilah kita memberikan harapan tumbuhan kepada memberikan harapan tumbuhan ya. Karena harapannya ketika kita tanam porang tentu nanti mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Ya, tetap semangat ya. Jangan takut untuk hujan, jangan takut untuk kepanasan, karena yang namanya petani itu ya resikonya adalah kepanasan dan kehujanan. Tetap semangat, semoga tanaman porang kita hasilnya sesuai yang kita harapkan. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.